Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu istiqomah di atas jalannya. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, tanggal 15 Ramadan 1442 bertepatan dengan tanggal 27 April 2021 Masehi. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bersama buku Banyak Jalan Menuju Surga. Hari ini kita akan membahas jalan ke-15, yaitu Haji Mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Disebutkan dalam kitab Gharibul Hadis karya Ibnu Al-Jauzi, al-hajjul mabrur adalah alladzi la yukhalituhu ma'thamun, yaitu haji yang tidak tercampur dengan dosa. Ma'thamun wal bai'ul mabrur, jual beli yang mabrur adalah alladzi la syubhata fih wala khiyanah. Sedangkan jual beli mabrur yaitu jual beli yang tidak bercampur dengan syubhat dan tidak ada khianat di dalamnya. Ini kemarin ditanya tentang jual beli. Ini salah satu pengertian jual beli mabrur. Jadi ada haji mabrur, ada jual beli mabrur. Tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Kemudian haji yang mabrur itu disebutkan juga di dalam hadis lain, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kai hayatihi yauma waladatu ummuh. Barang siapa yang berhaji tidak mengatakan fasik, tidak mengatakan kotor, tidak berbohong, maka dia kembali ke tanah airnya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya polos, bersih, suci, fitrah. Seperti kullu mauludin yuladu alal fitrah. Cuma sayangnya sangat susah ya, kita berhaji itu kemudian tidak mengeluh, berhaji itu kemudian tidak mencaci, mengecam, itu susah. Karena kondisi haji itu memang membuat kita ini sering mengeluh. Panas, ya AC nggak nyala, kemudian jalanannya macet, makanannya sudah basi, kadang terlambat datang makanannya, kadang fasilitasnya kurang, ngantri, berdesak-desakan, jauh tempatnya. Ini semuanya membuat jamaah haji akhirnya ya, sebagian dari mereka tidak mabrur, tapi mabur. Tahu mabur enggak? Hajinya mabur, terbang ya, ke angkasa. Wa qadimna ila amal ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi amalnya kami jadikan haba'an mansura. Haba'an mansura itu debu yang mabur, debu yang berterbangan. Itu. Jadi bedanya tipis antara haji mabrur dengan haji mabur. Ya, mabur itu bahasa Jerman, bahasa jejer kauman, mabur. Dihafal ya mahasiswa Islam ya. Haji mabrur bukan haji mabur.
Jadi haji itu memang sangat berat. Makanya disebutkan bahwa jihadnya perempuan itu adalah haji. Karena capek, karena perempuan itu pengorbanannya lebih berat ketika haji ya. Fisiknya harus kuat. Maka banyak yang meninggal dunia di tanah suci ketika haji, terutama orang-orang tua. Bahkan kadang-kadang orang tua itu sebelum haji sudah diiringi satu kampung ke bandara. Itu karena mengantarkan kepada kematiannya. Artinya kalau nggak balik sudah diantarkan. Itu begitu apa namanya cara berpikir mereka. Kita sering mengadakan rapat dengan Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan serta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang paling susah adalah ketika menangani orang-orang sakit. Orang tua yang sakit itu kadang-kadang nggak mau dilarang haji. Ya, dalam aturan pemerintah orang sakit dilarang haji. Karena apa? Nanti menyusahkan pemerintah, menyusahkan orang tua, menyusahkan panitia. Tetapi bagi orang yang sakit, haji itu adalah cita-cita mereka. Supaya apa? Satu, kadang mereka kepingin mati di Mekah, kepingin mati di Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bercita-cita mati di Madinah. Ya. Allahumma in as'aluka syahadata fi madinati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah. Dan doanya terkabulkan, beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid ketika jadi imam sholat subuh. Itu Umar bin Khattab. Makanya kemudian orang-orang awam pun kepengen meninggal dunia di Mekah dan di Madinah. Ini ada ibu-ibu yang meninggal dunia di Madinah. Ibu-ibu maksudnya ibu, ya ibu seorang ibu meninggal dunia di Madinah. Ibu ini sendiri, maksud sendiri itu nggak punya saudara ketika haji itu. Ya, kemudian meninggal dunia di rumah sakit di kota Madinah. Mengeluarkan mayit dari rumah sakit itu ribet ya, di Saudi Arabia agak ribet. Kemudian ada ketua kloter yang turun tangan. Salah satu ketua kloter turun tangan sampai ibu itu bisa dikeluarkan dan dikuburkan di Baqi. Nah, ketika sudah dikuburkan dan diurusi oleh ketua kloter ini, malamnya yang membantu pengurusan jenazah ini bermimpi dengan ibu yang mati ini. Ibu yang mati ini. Ketika bermimpi itu bertemu dengan ibu, dan ibu mengatakan, terima kasih Pak, engkau telah mengurusi jenazah saya. Jadi bertemu dengan orang bukan dengan pocong ya, tapi dia bermimpi dalam keadaan hidup, dalam keadaan namanya mimpi ya, ketemu biasa. Dulu pernah saya ceritakan, saya juga kadang ketemu dengan orang yang sudah mati, tapi dia kayak hidup seperti biasa, cuma nggak bicara. Kalau ini bicara, terima kasih engkau telah mengurusi jenazah saya. Kemudian sekarang saya sedang disambut oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu terbangun dia. Kayak kemarin mimpi Tolha bin Ubaidillah, diberitahu malaikat, dia terbangun. Kalau ini diberitahu orang yang mati terbangun. Dia agak bingung dengan mimpi itu, kemudian nelpon ke Indonesia, diberi nomor telepon saudara kerabatnya, ditelepon dan menanya apa gerangan perbuatan atau amal soleh yang dilakukan oleh ibu ini sehingga dia disambut oleh istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting untuk ibu-ibu. Kalau laki-laki ini kemungkinan besar nggak disambut oleh istri Rasulullah SAW. Mungkin yang nyambut sahabat lah ya, bukan istri-istri Rasulullah SAW. Ini khusus ibu-ibu.
Kemudian yang ditelepon itu kebetulan kerabatnya, kerabat dekat. Beliau mengatakan, Pak, sebenarnya ini rahasia. Sebenarnya ini rahasia. Karena orang sudah meninggal dunia dan bapak menanyakan, ya saya ungkap. Apa kerjaannya ibu ini? Ya, secara terus menerus sudah agak lama mengkafil anak yatim, mengkafil anak yatim. Ya, tetapi tidak ada yang tahu. Ini penting ya. Kadang-kadang amal soleh itu perlu kita sembunyikan sampai kita mati. Tidak kita umumkan di depan masyarakat, tidak kita beritahukan kepada orang lain. Perlu, memang ada amalan yang orang lain perlu tahu, seperti amalan-amalan wajib. Tapi amalan-amalan yang sunnah, ya ada sebagian amalan yang harus kita sembunyikan, dan itu sebuah kekuatan, sebuah kekuatan. Contohnya 3 orang yang terjebak di gua, dalam gua itu bisa keluar dari gua dan selamat karena semuanya punya amalan rahasia yang dia sembunyikan selama hidupnya, kemudian diungkapkan kepada Allah ketika dalam keadaan terjepit dan terpepet, maka Allah kemudian menolongnya. Ya, itu penting ya. Ada berapa amalan lainnya kita lihat juga, 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya rajulun tasaddaqa fa'fa atau tasaddaqa bisodaqatin. Ini anak-anak luar biasa, subuh sudah bangun ya, biasanya di rumah juga tidur ya. Di sini ikut semangat, saking semangatnya ingin ceramah juga. Nanti ke rumah Ustadz mau saya ajari ceramah nanti. Ya, bisodakotin fatasodako bisodakotin fa'afaha. Ya, sodakoh tapi disembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tasaddaqat yaminuhu. Ya. Sampai yang sebelah kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan sebelah kanannya. Artinya dia rahasiakan itu sedekah. Kalau saya lihat 7 golongan ini, kapan-kapan kita bahas ya, bukunya belum ada ya, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada naungan tiada naungan kecuali naungannya adalah ini. Yang berikutnya apa? Seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah, dzakarallahu khaliyan, ya, fafadat ainahu, kemudian dia menangis sendiri, enggak ada orang. 2 sama ya, dirahasiakan. Ketiga, seorang laki-laki di tempat yang sepi, di tempat yang gelap, dirayu oleh seorang perempuan. Da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin, ya, memiliki kecantikan dan kedudukan. Kemudian faqala inni akhafullah, dan dia mengatakan saya takut sama Allah, padahal nggak ada yang lihat. 3, ada 3 poin. Yang ketiga, poin keempat apa? Rajulani tahabba fillah istama alaih wa tafarraqa alaih. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi karena Allah tidak ada yang menguatkan mereka berdua kecuali Allah. Kemudian apalagi pada hadirin rahimakumullah, apalagi wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Terus ada yang hafal? Apalagi yang belum? Imam Adil sudah, itu sudah ma'ruf. Apalagi? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Walaupun dia mudik ya, tapi hatinya masih terpikir di Masjid Al-Islam. Ya, dia walaupun di Sulawesi, walaupun di Medan, walaupun di Lombok, tapi dia live, ngikuti live streaming dari rumahnya. Saya ini enggak live ini. Kalau bisa ke depan live, biar memberikan ruangan sama wa rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid.
tidak harus di Masjid Al-Islam, tetapi hatinya selalu terpikir di Masjid Al-Islam itu ada apa ya, ada apa ya, jadi kepengennya ke masjid terus. Itu para hadirin rahimakumullah, saya tadi mau mengatakan bahwa penting bagi kita punya suatu amalan yang kita andalkan, yang tidak diketahui orang banyak. Dulu kan pernah kita sampaikan, Bilal masuk surga gara-gara setiap hari dia punya satu amalan favorit, yaitu setiap batal wudu, setiap wudu sholat, dan itu dilazimkan sampai beliau meninggal dunia, sehingga sandalnya di surga. Maka kemudian ada yang tanya, doanya gimana Ustaz? Lazimkan doa itu, lazimkan baca ayat kursi. Sudah baca ayat kursi semuanya Pak? Pak Muncul sudah baca ayat kursi ya? Alhamdulillah, beliau rajin ini. Jadi, kalau ngantuk di rumah bekal Islam ya, nanti nggak jadi ngantuk. Sesuanya ngantuk juga ini, kali Islam nggak ngantuk. Subhanallah. Jadi buat amalan favorit, walaupun nggak banyak-banyak, tapi lazim. Ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla adwamuha, terus menerus, termasuk ayat-ayat favorit dibaca tiap saat sampai dia meninggal dunia. Nah, begitu para hadirin, penting. Jadi dari sekian nas, sekian Al-Quran, sekian hadis, bisa kita simpulkan seorang muslim harus punya amalan favorit, harus punya ayat favorit, harus punya masjid favorit. Nah, begitu. Pokoknya harus ada favoritnya, harus ngefan pada satu amalan, dan itu insya Allah akan memberatkan timbangan dia pada hari kiamat dan bisa masukkan dalam surganya. Ini ada kelupaan ya, dalam buku ini sebenarnya ada satu hadis yang hampir sama, favorit. Apa itu? Seorang imam sholat, kalau jadi imam pasti membaca surat apa? Mahasiswa ada yang tahu nggak? Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama baca itu, rakaat kedua baca itu. Coba kalau ada mahasiswa Al-Islam mesti baca itu, pasti dikomplain oleh jamaah. Memang nggak hafal, ganti yang lainnya katanya. Ini juga dikomplain oleh sahabat, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Udah dipanggil, Fulan, kenapa sih setiap jadi imam kamu selalu membaca Qul huwallahu ahad? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya itu senang sama surat ini. Saya senang, maka saya lazimkan. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ya, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Orang itu bersama yang dicintainya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seorang itu akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Jadi nggak usah banyak-banyak, tidak harus khatam 30 juz. Yang penting selama Ramadan baca sebanyak-banyaknya. Mungkin boleh juga kita membaca satu surat tapi diulangi 5.000 kali, diulangi 6.000 kali, itu lebih daripada 30 juz. Ya, ini ada metode tikrar. Nih, saya dapat bocoran ada metode Quran, metode tikrar. Ini katanya disenangi oleh ibu-ibu rumah tangga yang susah menghafal Al-Quran. Mungkin bapak-bapak juga harus juga ikut-ikutan, Pak. Ya. Metode tikrar itu satu lembar itu diulangi sampai sekian puluh kali, mungkin lebih 100 kali lebih mungkin ya, saya nggak kurang memahami benar. Kemudian nanti di setiap lembar itu ada warna, jadi satu lembar itu dibagi 3 sampai dibagi 5 warna. Setiap warna itu diulangi lagi
Nanti kalau sudah selesai, warna berikutnya diulangi lagi berapa puluh kali. Kata yang pernah melakukan, saya jadi ngelotok. Ngelotok tahu ngelotok. Sampai hafal bener surat itu, lembaran itu, kalau saya ulangi beratus-ratus kali. Itu sebenarnya sama dengan kalau kita baca 10 juz atau 20 juz. Ya, makanya kadang-kadang kalau mahasiswa, yang penting setoran Ustadz 30 juz, oke lah. Anda sudah 30 setoran, tapi ada enggak yang hafal, yang ngelotok di dalam hati Anda? Kadang-kadang hilang. Juz 1 juga enggak hafal, juz 3 juga enggak hafal, juz 5 juga enggak hafal, hilang semua. Maka kadang mendingan kita hafal sedikit tapi mungkin daripada hafal 30 juz tapi ditanya manapun juga nggak bisa. Nah ini coba direnungkan ya mahasiswa ya. Jadi kekurangan para penghafal Al-Quran itu ketika menghafal adalah kepengen cepat hafal, padahal yang sebelumnya belum mungkin, belum hafal benar. Maka bulan Ramadan ini ada daurah, masih daurah ya mahasiswa ya, daurah untuk itqan mungkin supaya merojaah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nikmatnya itu di merojaahnya itu. Saya mencoba mengejar khataman cepat, memang terkejar, tetapi habis itu hilang, nggak membekas. Berbeda kalau kita nggak ngejar khataman tapi mengulangi hafalan, itu terasa Pak. Perlu perbandingan ya para hadirin Bapak dan Ibu sekalian, perlu ya. Jadi 30 juz itu tidak harus dari juz 1 sampai juz 30. 30 juz juga bisa, 1 juz diulangi 30 kali, kan 30 juz juga. Ya, makanya kita Ramadan 30 kali. Oke ya, 30 kali. Berarti tahun ini 1 juz 30 kali. Tahun kedua 2 juz 30 kali. Tahun ketiga 3 juz 30 kali. Nanti kalau sampai 30 tahun sama hasilnya. Cuma yang khataman baca saja hilang. Yang mengulangi itu jadi 30 juz hafal. Itu aja. Jadi ini alternatif, tidak harus ya. Saya kepengen menekankan tadi bahwa suatu amal kalau dilakukan secara kontinu hebat. Dulu kan ada namanya Ibnu Hajar yang mana saya juga nggak tahu, seorang ulama lah. Dalam cerita seorang ulama ini dianggap otaknya bebel, katanya bebel, tahu ya, otaknya itu susah menangkap pelajaran, apalagi ilmu hadis susah. Makanya ketika pelajaran nggak paham dia pulang, putus asa, saya nggak hafal, susah memahami. Suatu ketika dia melewatin apa para hadirin, melewatin batu, tapi batu ini kemudian kena tetes air, lubang, batu itu berlubang. Kemudian dia merenung, otak saya tidak sekeras batu, ilmu saya tidak selembut air, ilmu yang saya pelajari tidak selembut air. Kalau air yang lembut aja bisa melubangi batu, mosok pelajaran yang saya pelajari tidak bisa melubangi otak saya. Sekeras apa sih otak saya? Kemudian dia balik lagi ke majelis taklim, berusaha untuk mempelajari, diulang, akhirnya jadi seorang ulama yang besar. Apakah Ibnu Hajar anak batu atau yang lain saya nggak tahu, karena Ibnu Hajar banyak ya, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang mengarang kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari yang sangat terkenal itu. Ada namanya Ibnu Hajar Al-Haytami ya, salah seorang ulama madhab Syafi'i. Nah, itu pada itu rahimahullah. Jadi poinnya adalah apa? Mengerjakan satu pekerjaan tapi dilazimkan, menjadikan favorit. Termasuk yang meninggal dunia tadi di Madinah,
amalan favoritnya kafalatul yatim, tetapi disembunyikan. Jadi ada dua, yang satu dilazimkan, dua disembunyikan sampai beliau meninggal dunia. Maka sebenarnya ini keterangan daripada jalan surga yang ada yang hafal, jalan surga yang ke-26 sudah selesai. Jadi Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yataimi hakadha fil jannah, saya dan kafil yatim nanti surga bertetangga. Ini jelas ibu ini sesuai dengan mimpinya, dia tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena disambut oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikuburkan di Baqi. Kuburan di Baqi. Agak tanda-tandanya agak benar. Kecuali kalau ibu itu meninggalnya di kampung sawah dan dikuburkan di mana? Di pondok Ranggon. Itu belum tentu itu jadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Baqi sudahlah, mau apa lagi? Itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Ini diselipkan di bab haji mabrur. Ternyata di jalan ke-26 ada tentang mengurusi anak yatim menyebabkan dia masuk surga dan menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi syaratnya ikhlas ya, tidak riak, bahkan dia mampu menyembunyikannya sampai meninggal dunia. Jadi kadang-kadang ada orang-orang soleh yang kita anggap nggak soleh padahal dia soleh, kemudian amalannya nggak kelihatan oleh orang. Jalan ke-16 berjihad di jalan Allah ya. Jihad itu dari bahasa Arab jahdun dan juhdun. Ini penting kalau untuk mahasiswa ya. Jahdun pakai fathah. Dulu pernah saya sampaikan, wudu'un dengan wadhu'un beda ya. Wudu itu perbuatan berwudu, wadhu itu adalah air wudu. Wadho'ah itu cerah ya, cerah dan bersinar, wajahnya sinar, bersinar. Di sini jahdun dengan juhdun. Jahdun itu adalah masyaqqah, juhdun itu adalah istihad, apa namanya, bersungguh-sungguh. Juhdun itu bersungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya itu sampai habis tenaga dia sehingga pada derajat jahdun nggak ada tenaga. Jadi juhdun dilakukan menjadi jahdun. Itu mana jihad? Mana jihad itu ya bapak-bapak ya. Jadi kalau namanya sungguh-sungguh itu cirinya tidak ada tenaga lagi, tidak ada tenaga tersisa. Bagaimana memahami sungguh-sungguh ini? Ya, namanya mahasiswa disuruh membawa batu ya, ke masjid. Kok batu sih? Bawa apa ya? Bawa rak, membawa lemari, membawa apa ke masjid? Ya, 500 kali naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun terus habis itu tepar. Nggak bisa apa-apa. Itu namanya sungguh-sungguh. Kalau belum tepar berarti belum sungguh-sungguh. Itu. Jadi sungguh-sungguh itu seperti itu para hadirin rahimakumullah. Makanya kalau ada mahasiswa mengatakan saya sudah sungguh-sungguh, belum tentu sungguh-sungguh itu sampai Anda tepar. Tepar itu udah nggak ada tenaga, udah habis. Itu namanya sungguh-sungguh. Jadi kalau belajar itu sampai tertidur, nah itu baru. Jadi belajar terus menghafal ulang sampai ngorok. Itu berarti sungguh-sungguh deh. Ini orangnya sungguh-sungguh. Belajar nahan ngantuk sampai tertidur. Itu benar. Itu namanya sungguh-sungguh. Makanya puasa ini sebenarnya adalah kesungguhan. Karena menahan lapar sampai lapar benar. Pada puncaknya di akhir itu. Saya cerita dikit tentang jihad, tapi jihad ilmu jihad ada dua, jihadul ilmu dan jihad bil mal, bis silah. Jihad itu ada banyak ya, jihad bil silah
jihad dengan senjata, jihad bil mal, ya, dengan harta, jihad bil Quran atau bil ilmi. Nah, jihad bil ilmu contohnya ya, ini contoh. Waktu saya di Madinah, ini sekedar nostalgia. Ya. Yang ngantuk-ngantuk bangun dulu, saya mau cerita ini. Udah bangun semua? Saya mau cerita ini, penting cerita ini. Di Madinah waktu di masa-masa kita belajar, ya itu tinggal kenangan aja itu ya. Itu ketika belajar dan masa ujian, ujian akhir semester umpamanya, kita mempunyai materi, bukan satu buku gini, ada 3 buku, 4 buku dan itu belum dibaca. Makanya kalau mahasiswa di sini, kalau pelajarannya banyak jalan menuju surga, keluar dalam ujian, kemudian halal dan haram dalam makanan, keluar dalam ujian, tanya jawab tentang sholat, keluar dalam ujian, itu biasa. Kalau di Madinah itu, jadi 3 buku brek 1 malam. Dan besok ujian. Kita belum baca sama sekali 3 buku itu dan harus dihafal di luar kepala. Gimana ini? Kalau nggak hafal buku itu, kita nggak lulus. Kalau nggak lulus kita dipulangkan, nggak bisa melanjutkan. Maka terpaksa harus sungguh-sungguh. Lah sungguh-sungguhnya itu diukur dengan bisa jawab ujian itu. Tapi prosesnya nggak mudah. Jadi kita belajar itu karena ngejar target ini penting. Deadline itu penting. Ya. Mengejar target. Ba'da duhur itu targetnya di masjid. Ini bisa dipakai untuk daurah Quran atau daurah apa saja. Ba'da duhur di masjid. Dan enggak beranjak dari masjid kecuali besok pagi jam 7. Kenapa? Kalau beranjak enggak terbaca itu bukunya. Sebanyak itu 3 buku, 4 buku kadang-kadang. Jadi menghafal dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai malam. Bahkan banyak yang tidak tidur. Sampai kalau mau makan itu kalau mau makan itu habis makan siang. Itu kalau makan malam itu sampai lari. Karena waktunya harus dihitung per detik. Waktunya saya harus makan secepat-cepatnya, sepraktis-praktisnya. Yang biasanya selain musim ujian itu mungkin makan setengah jam sampai 1 jam sambil ngobrol ngalor ngidul kayak kita hari ini kan, nambah berkali-kali mungkin biasa ngobrol. Tapi kalau ujian itu harus 5 menit 10 menit, jaraknya sini sampai bundaran itu dapurnya. Jadi enak mahasiswa, dapurnya tinggal turun dapur. Kalau di sana dari sini masjidnya, dapurnya di bundaran. Jadi lari ke bundaran. Itu pun supaya nggak ngantri, ada dua alternatif apa? Ngambil pertama atau ngambil terakhir, biar nggak ngantri. Kalau ngambil pertengahan ngantri, Pak, menghabiskan waktu juga. Nah, makanya kalau waktu ngantri itu mesti bawa buku. Kalau mahasiswa sini kan ngantri bawa HP, enggak bawa buku sambil baca. Kadang udah sampai gilirannya baru ngambil piring. Jadi ngantri gitu. Jadi rahimakumullah, setelah dari sana lari lagi ke masjid mulai menghafal lagi. Bahkan kalau pagi punya kupon itu nggak dipakai. Karena kalau sudah pagi semakin dekat waktu ujian, semakin sayang waktu itu. Waktu adalah emas. Maka udah makan aja itu. Kadang-kadang kupon pagi itu banyak yang mubazir, banyak yang tidak mengambil, hanya sedikit. Yang sudah siap ujian makan, yang belum siap ujian nggak doyan makan. Poin saya harus selesai. Begitu. Jadi nggak tidur, nggak makan, apalagi mandi. Mandi itu nggak penting pada hadirin rahimakumullah. Pada waktu ujian, setelah selesai ujian mandi 10 kali nggak apa-apa. Jadi jam duhur sampai jam 7 pagi itu ya kerjaannya
duduk di satu tempat menghafal terus. Nanti sebelum jam 7 turun tangga masih baca, terus sampai ruang ujian masih baca. Saking belum siapnya. Sampai duduk masih baca, ditegur, fulan sudah selesai katanya. Karena sudah dibagikan soalnya. Barulah plong selesai, habis itu langsung menjawab semua soal. Kau udah bisa, alhamdulillah. Semua kepenatan dan kecapean itu hilang plong. Habis itu habis ujian tidur. Sekiranya jam 8 jam 9 selesai ujian, tidur sampai duhur. Habis duhur setar lagi untuk materi berikutnya selama 2 pekan karena materinya banyak banget. Setelah ujian apa yang terjadi pada hadirin rahimakumullah? Mahasiswa tertawa, jajan, jalan-jalan, tidur, makan, makannya pun 1 jam ngobrol. Artinya apa? Sebenarnya belajar yang beneran itu cuma 2 minggu. Setahun itu ya main-main aja. Nah itu artinya bahwa kalau seorang mahasiswa belajar sungguh-sungguh seperti mau ujian tiap hari, hebat banget itu. Oh cuma 2 minggu aja hebat, gimana kalau 1 tahun begitu terus? Nah ini berarti potensi dalam diri kita. Para ahli mengatakan bahwa potensi dalam diri kita itu baru dikeluarkan 2%. Jadi para hadirin ini sungguh-sungguhnya baru 2% ini, cuma duduk ya. Itu pun jangan ngantuk macam-macam 2%. Kalau 10% aja ditambah 8% hebat lagi itu Pak. Apalagi kalau 50% seluruh kekuatannya dikeluarkan, hebat lagi. Nah ulama-ulama itu kenapa bisa jadi ulama? Karena potensinya benar-benar dikeluarkan lebih daripada 10%. Makanya bisa. Sebenarnya kita itu bisa. Masalahnya adalah tidak ada kesungguhan. Itu aja intinya. Tidak ada mujahadah, tidak ada jihad. Itu bedanya antara orang dulu dengan orang sekarang ya. Ada seorang mengatakan begini, ini orang liberal ya. Sekarang ada maktabah syamilah. Maktabah syamilah itu buku-buku yang sudah dikumpulkan dalam komputer, ribuan buku. Bahkan ada download PDF ribuan buku di HP. Dia mengatakan saya bisa mengalahkan Imam Syafi'i karena saya punya maktabah syamilah, punya PDF. Imam Syafi'i nggak punya katanya. Nyatanya sampai sekarang orang itu juga nggak akan bisa mengalahkan Imam Syafi'i walaupun bukunya ribuan, ada di PDF, ada di komputer, tapi mana dia baca? Dia nggak baca. Jadi kelebihan kita hari ini referensi buku-buku kajian banyak banget di YouTube, itu ribuan kajian, pengajian ada di mana-mana. Dibanding zaman dahulu mau belajar pun harus berjalan 3 kilo, 5 kilo, bahkan berhari-hari untuk belajar. Tetapi kenapa dulu lebih hebat daripada sekarang? Padahal bukunya kalau mau punya buku banyak jalan menuju surga. Ya, kalau kita tinggal download dari internet, banyak jalan menuju surga, atau dibuka ahmadzain.com ya, nanti buku-bukunya apa, banyak jalan menuju surga, dicari cerat, di download bisa, atau di PDF atau di mana bisa. Tapi yang nggak dibaca, yang nggak dicari, itu loh. Kita ini sekarang nggak ada kesungguhan. Kalau zaman dulu Pak, ingin satu buku nggak ada percetakan, dicatat, pinjam bukunya, disalin dari satu-satu, set sampai 100 berapa ini? Sampai 192 halaman. Nulisnya berapa pegel itu? Tapi ya kok jadi? Nah, karena kesungguhan. Dan kalau nulis nukil buku itu kan berarti dia nyatet. Makanya mahasiswa itu kalau kerjaannya cuma nukil buku, nyalin buku ke dalam tulisan, itu udah hebat Pak. Nah, coba nanti diprogramkan mahasiswa nyalin 100 buku, udah Anda jadi ulama, udah nyalin saja kerjaannya. Baru penyalin kan mesti baca, diulang-ulang pasti. Itu belum dihafal Pak.
sudah masuk ke sini. Ah, begitu rahasia. Jadi yang membedakan kita dengan orang dulu itu, kita ini banyak fasilitas, justru semakin males. Dulu kurang fasilitas malah sungguh-sungguh. Jadi jihadnya kita kurang. Coba kalau kita sungguh-sungguh ya. Tapi ya gitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita fasilitas tapi mentakdirkan kita males. Makanya kita nggak bisa mengejar para ulama zaman dahulu. Itu para hadirin rahimakumullah. Sebenarnya praktis, kalau menurut saya praktis belajar itu ya nukil aja buku-buku ulama zaman dahulu selesai. Ya, Anda pasti fotokopi dari ulama zaman dahulu. Itu aja sebenarnya kalau mau sederhana ya. Buku-bukunya dinukil lagi, diringkes lagi terus. Kalau kerjanya cuma ringkas buku aja, sudah hebat. Nah, saya kira itu para hadirin rahimakumullah, itu jihad bil ilmi. Nanti lebih lanjutnya bisa kita kaji dalam buku Meniti Tangga-Tangga Kesuksesan. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata para ulama, jihadilah mereka, perangi mereka dengan ilmu jihadan kabira. Wajahidhum bihi bil Quran, yaitu dengan Al-Quran. Adapun jihad yang memasukkan orang ke dalam surga dalam buku ini adalah jihad dengan senjata dan dengan harta. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tolong mahasiswa, ini termasuk ayat favorit. Ini ayat favorit saya ketika saya mondok dulu ya, berapa tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu ya. Itu ayat favorit ini. Saya sering dengar dari para ustadz, para imam, sering baca surat At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Disebut jihad karena sungguh-sungguh Pak, nggak ada jihad nggak sungguh-sungguh. Karena jihad itu kita di lapangan, di medan perang, kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Ya. Belum naik kudanya zaman dahulu, belum bawa senjata. Senjata itu berat loh. Senjata itu berat. Ya, senjata mesin aja itu berapa kilo? Itu minimal 3 kilo. Dibawa kemana-mana. Belum pelurunya, belum, mesti berat itu. Belum jalannya. Makanya jihad itu di lapangan. Kalau kita jihad itu di pesantren. Ya. Kalau nggak di pesantren kita nggak sungguh-sungguh. Maka kalau mahasiswa itu taat saja sama aturan pesantren, insya Allah berhasil. Karena sudah tersistem. Makanya jihad di medan jihad itu pasti sungguh-sungguh karena sudah tersistem. Karena melawan musuh nggak bisa enak-enakan, pasti terbunuh, mati atau sungguh-sungguh kan begitu. Maka disebut dengan jihad, bersungguh-sungguh sampai habis tenaganya, itu berjihad. Nanti kapan-kapan kita bahas ayat-ayat jihad. Saya kira itu para hadirin rahimakumullah ya, untuk jihad fisabilillah. Yang ke-17, istiqomah di atas agama Allah. Ini istiqomah itu saya terangkan tadi, continue, terus menerus. Di dalam surat Fussilat 30-31 termasuk ayat favorit ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini termasuk ayat yang menjadi semangat, pemicu semangat seorang mu'alaf yang saya ceritakan kemarin, seorang dokter perempuan. Dia itu tetap istiqomah di atas jalannya karena membaca ayat ini ya. Istiqomah itu kata dia dengan bahasa dia, karena dia nggak tahu bahasa Arab. Istiqomah itu dengan bahasa dia adalah malaikat akan menolong kita. Malaikat akan mengatakan Anda tidak akan sedih dan tidak akan takut. Maka dia nggak takut dengan apapun juga, walaupun diancam oleh suaminya, walaupun ya seluruh hartanya dirampas, walaupun dia diusir, saya nggak takut karena Allah berjanji istiqomah. Orang istiqomah itu akan dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah.
itu dibahasakan dengan bahasa yang sederhana oleh seorang mu'alaf perempuan ini. Subhanallah. Kalau mu'alaf saja terkesan dengan surat Fussilat 30-31, masuk seorang santri, seorang mahasantri enggak terkesan dengan surat Fussilat 30-31. Jangan kalah dong. Ya. Makanya ini penting. Nah, poin satu lagi dalam kitab Ma'alim fit Thoriq, ya, yang menyebabkan Said Qutb itu dibunuh atau digantung, itu menyebut, ya, saya masih teringat sekali, yang membedakan antara sahabat dengan kita. Sahabat itu kalau ada ayat turun itu langsung dikerjakan, sedang kita itu ada ayat, ya sudahlah, kapan ngerjakan nggak tahu, itu bedanya, langsung dikerjakan, ya. Jadi kalau ada ayat langsung, artinya, makanya mereka itu, para sahabat itu pernah mengatakan, kami kalau belajar Al-Quran itu 10 ayat dulu, kami baca, kami pelajari tajwidnya, cara bacanya, kemudian habis itu kami pelajari isinya dan kami amalkan. Setelah itu baru kami pelajari 10 ayat berikutnya, dan begitu tahapannya. Makanya ngelotok, makanya terkesan, karena sedikit-sedikit diamalkan, direnungi, baru pindah ke tempat yang lain, baru pindah kalau sudah ngelotok. Ini bagus, Pak. Ini jadi inspirasi bagi kita. Jadi melajari ilmu itu jangan tergesa-gesa, ya, dikit-dikit tapi mantap. Setelah hafal baru pindah ke ayat berikutnya, baru ayat berikutnya. Setelah hafal, bukan hanya Quran saja, hadis maupun fikih maupun apa, caranya begitu, bertahap. Selesai satu, udah ngelotok, pindah yang berikutnya, sudah ngelotok, pindah ke berikutnya. Seperti orang membangun rumah. Di sini ada insinyur enggak? Saya itu terinspirasi, ya, dengan para tukang yang bangun rumah. Di sini ada jadi tukang enggak? Karena saya sering mendapati tukang itu membangun rumah di samping rumah. Dulu waktu saya di Kecapi itu kanan kirinya masih kebun, ya. Sekarang kan sudah bangunan, itu ada Alfamart, ada apa, bahkan sekarang ada Si Cepat, sampingnya ada apa lagi, udah ada tukang kayu. Dulu kosong-song itu, saya masih sendiri itu dulu, termasuk orang lama di situ, ya, karena kanan kirinya masih kebun. Nah, ketika saya di rumah di Pasar Kecapi itu sampingnya bangun, Pak, otak klotek, klotak klotek. Kita tidur tak 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 tak, kita makan tak 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 tak, kita mandi tak 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 tak. Tekun banget Pak tukang ini, katanya. Kita nggak ngapa-ngapain, kita mandi, makan, tidur, ngobrol, mandi, makan, tidur, ngobrol. Dia tak tok tak tok tak tak tok tok tak 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 terus. Apa yang terjadi 2 bulan? Kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada hasil. Dia sudah berdiri satu rumah. Astagfirullah. Berarti tukang itu belajarnya pelan-pelan tapi pasti, sungguh-sungguh dan kontinu. Jadi sedang kita tidur makan, tidur makan, istilahnya, ya, walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Dia nggak mau tahu mau ada demo, mau Ramadan nggak Ramadan, mau ganti presiden, tetap aja dia bangun bangunan itu. Jadi kan fokus, ya, fokus, continue, terus menerus. Itulah Pak Tukang. Anda bisa nggak seperti Pak Tukang, fokus pada satu bidang. Jadi Pak, ini penting, ya, untuk kita semuanya. Siapa aja, sesuatu tuh kalau ditekunin sungguh-sungguh, insya Allah nyampe. Nah, itu pada rahimahullah. Cuma kita kadang itu kan terganggu dengan kanan kiri, dengan kerjaan lain, sehingga nggak continue. Contohnya kita sekarang ini, sejak awal Ramadan sampai sekarang sudah 17. Coba kalau kita nggak continue, mungkin belum nyampe. Alhamdulillah, istiqomah.
Jadi istiqomah itu mempunyai 3 makna ya. Pertama, istiqomah itu lurus dan tidak bengkok. Tadi malam sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid. Nah, itu nyicil pengajian pagi ini ya. Subhanallah ya. Sengaja udah antum aja yang naik ternyata bahas istiqomah. Ya sudahlah, siratal mustaqim. Kan jalan yang lurus. Cuma beliau lupa memisahkan dengan jalan tol. Kalau istiqomah itu jalan tol itu lurus, ya kan, satu, nggak bengkok-bengkok kan, nggak belok-belok kan, lurus aja nyampe. Kalau Anda mau ke Surabaya, mau ke mana, ke Surakarta, mau kemana aja, itu udah lewat jalan tol aja sampai terpejam, nyampe. Karena jalan tol itu nggak mungkin salah, asal sebelah kanan. Ada orang nggak tahu, ya, di sebelah kiri, oh ini suruh keluar, ikut keluar. Pokoknya kalau nggak tahu jalan sebelah kanan aja terus begitu. Kan sebelah kiri kan kemana, exit mana nggak usah terpengaruh, terus aja, udah sampai tujuan. Nah begitu caranya. Jadi istiqomah itu lurus, tidak belok-belok. Itu satu. Kedua apa? Tadi malam itu jalan tol itu bayar kan, memang gratis. Jadi ingin masuk ke jalan lurus Islam ini harus berkorban. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bayar. Masuk surga gratis, nggak ada. Kita itu kepengen masuk tol tapi gratis, nggak ada, bayar. 3, sepi jalannya kalau malam, ya kan. Sepi jalannya kalau malam, sudah mahal, sepi malam. Makanya perlu temannya 4 itu. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman itu yang 4. Kemudian jalannya lebar. Memang ada jalan tol yang kecil, nggak ada lebar. Seluruhnya bisa masuk. Berikutnya kemudian praktis. Nyampainya lebih cepat daripada jalan gang ini, gang buntu, gang apa itu. Lama belok muter. Makanya kalau jalan tol, masuk jalan tol. Saya termasuk orang yang suka lewat jalan tol. Walaupun bayar daripada jalan tikus, lama banget itu, bisa sampai setengah jam, 1 jam perbedaannya. Kecuali kalau jalannya lancar, kalau pagi subuh itu lewat aja jalan biasa, karena waktu yang ditempuh sama. Tapi kalau waktu yang ditempuh jauhnya beda, lewat jalan tol. Ini kan siratal mustaqim, kan bayar Ustadz nggak apa-apa. Ini kan zakat, ya, infak fisabilillah. Nyampe ke surganya lebih dahulu daripada lewat jalan tikus tadi. Ya, begitu kira-kira permisalannya. Ihdinas siratal mustaqim seperti jalan tol. Berikutnya yang belum disampaikan juga adalah bahwa di jalan tol itu ada rambu-rambu. Ini belok kanan, ini ke Jawa Tengah, ini ke Jawa Timur, pasti rambu-rambu ada kan? Rambu-rambunya kira-kira Cirebon berapa kilo lagi? Anda sekarang di kilometer berapa? Ada. Di jalan biasa nggak ada rambu-rambu, Anda tersesat, seringnya tersesat. Dan Google Map itu kalau di jalan biasa kadang-kadang masukkan kita ke perumahan ada portalnya. Kok jalan tol nggak pernah salah Google itu, nggak pernah salah kalau di jalan tol itu. Artinya karena rambu-rambunya banyak. Artinya Islam siratal mustaqim itu ada rambu-rambunya. Ini halal, ini haram, ini mubah, ini apa, sunnah, ada semua itu rambu-rambunya. Maka baca rambu-rambu. Nah kalau kita males baca rambu-rambu, ya tersesat. Maksudnya baca Al-Quran, baca sunnah, baca buku-buku, Anda akan sampai itu namanya ihdinas siratal mustaqim, seperti jalan tol. Nah, itu enaknya begitu, tol, tul, kalau dalam bahasa Arabnya jalan tul. Tul itu panjang, tul, alatul, kalau orang Mesir alatul, terus diterjemahkan tol. Tol itu artinya apa sih? Yang itu bahasa Inggris, tol itu apa? Keselamatan, persahabatan. Oh, bebas hambatan. Ada ya di kamus ya? Itu kan mungkin pemahaman antum itu.
Coba dilihat di kamus bahasa Inggris, tol bebas hambatan. Setahu saya kalau bebas hambatan sejak dulu. Sekarang itu nggak berlaku, tol macet. Baik, itu makna pertama. Makna kedua, istiqomah itu adalah, tadi lurus ya. Istiqomah itu makna yang kedua adalah mana ini? Makna pertama adalah lurus. Makna kedua istiqomah berarti continue. Tadi terus menerus berkesinambungan. Ya. Kalau kita masuk jalan tol itu kan ngegasnya itu kan continue 80 km 100 kilo terus bisa continue, enak, saking enaknya kadang ngantuk. Itu sering, Ustadz saya ngantuk kalau di jalan tol karena jalannya lurus, continue gasnya. Tapi kalau di jalan sini mana bisa continue, ngegas ngerem, ngegas ngerem, ngegas ngerem, nggak continue Pak, nggak enak. Nah, itu makna istiqomah, continue. Tentunya hadisnya sangat banyak sekali. Salah satunya ini penting ini. Selain hadis Aisyah saya bacakan tadi, saddidu wa qaribu, beramalah sesuai dengan sunnah, wa qaribu, dan berlaku imbanglah, wa'lamu alla yudkhil ahadukum amalahul jannah wa anna ahabbal a'mal ila Allah adwama wa inqala. Ini hanya tambahan saja. Saddidu wa qaribu. Pemahaman saya ini terjemahnya salah ini. Saddidu itu artinya beramalah yang sesuai dengan ilmu. Jangan asal amal. Artinya jangan senang menambah amal tetapi nggak pas, nggak tepat. Mendingan kita meningkatkan kualitas amal sehingga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya saddidu. Saddidu harus pakai ilmu, sesuai dengan sunnah muwafaqah. Apa yang maksud qaribu? Qaribu itu kalau nggak bisa sesuai dengan sunnah, minimal mendekati qaribu. Misalkan qaribu itu menerjemahkan sesuatu yang sulit menjadi mudah, menggambarkan sesuatu yang sulit menjadi mudah, itu namanya qaribu. Ya, itu makna aslinya ya. Dan yang terakhir, makna istiqomah itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan sampai tujuan. Nah, itu istiqomah. Jadi kalau kita bisa ngegas 100 km per jam, itu insya Allah sampai tujuan. Karena nggak mungkin jalan tol itu kemudian buntu, itu nggak mungkin. Nah, kemudian kita kuatkan dengan surah Al-Baqarah 132. Ini termasuk ayat favorit ya. Tolong didata ayat-ayat favorit nanti keluar dalam ujian insya Allah. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa nulis tafsir ayat-ayat favorit. Itu belum ada yang nulis itu. Tafsir ayat-ayat favorit. Yaitu salah satunya surah Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ada yang orang melesetkan ma ta'kuluna min ba'di. Itu udah biasa orang kayak gitu itu. Orang mestinya berwasiat kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah saya mati. Tapi orang sekarang mengatakan apa yang kamu makan setelah saya mati. Padahal dalam Al-Quran adalah apa yang kamu sembah. Aduh rahimakumullah. Di sini ada kata-kata fala tamutunna illa wa antum muslimun. Inti daripada wasiat kepada anak-anak kita adalah istiqomah hingga akhir hayat, memegang kalimat Allah, mengatakan la ilaha illallah. Selesai istiqomah. Jalan ke 17 ya. Jalan ke 18 insya Allah akan kita lanjutkan hari Kamis. Nah, jalan 18, 19, 20 ini tiga jalan ini semuanya berhubungan dengan musibah ya. Jadi ada jalan ke surga itu karena amal, ada juga karena musibah. 18, 19
karena musibah. Jadi musibah itu sebenarnya pahala yang dikirim kepada kita dan kita masuk surga kalau sabar dengan musibah itu. Ada dua minimal ya, ditinggal mati oleh orang dicintainya dan dicabut kenikmatan dari diri kita seperti dicabut matanya sehingga matanya buta. Kalau sabar terhadap musibah itu, insya Allah Allah akan menggantikan dengan surga. Nomor 18 dan 19. Baik, pada hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masalah bisnis? Kemarin Ustaz Abdul Qawi sama Ustadz Imam Santoso, udah Imam Sentosa lagi. Ya, silakan Ustaz Abdul Qawi. Fikih, duduk, iftiras dan tawarruk. Ya. Ini fikih ya. Gimana? Pertama harus ada pengertian tawarruk itu apa, iftiras itu apa. Iftiras dari kata firas. Firas itu kasur, hamparan. Ini firas, karpet. Bapak-bapak, kalau nyebut karpet itu sebut aja firas. Mana firasnya? Firasnya kok nggak dihamparkan. Kemarin kan dihabisin, digulung berapa? 1, 2, 3, 4, 5 digulung. Saya tanya kenapa digulung? Karena jamaah tarawihnya dikit, ada kemajuan. Tadi malam jamaah tarawihnya banyak. Kasihan itu, 3 sop atau 2 sop tidak di atas karpet, kedinginan, banyak yang sakit. Makanya kemudian gulung karpet yang sekarang digulung. Jadi kalau digulung, gulung semua, enggak semuanya. Secara pemandangan bagus, enggak digulung sih karena seragam gitu bagus. Ya. Jadi iftiras firas, sesuatu yang dihamparkan. Ya. Ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 22 ya. Alladzi ja'alakumul arda firasa, yang menjadikan kalian bumi sebagai hamparan tempat tidur. Makanya dalam fikih nanti lebih detail lagi, saya tidak akan tidur, saya bersumpah tidak akan tidur di atas firas. Kemudian dia tidur di atas tanah, kira-kira melanggar enggak itu? Tanah kan firas. Nah, kayak gitu itu para ulama. Istilah itu kadang-kadang dipermasalahkan ketika sudah masuk dalam ranah hukum. Nah, ini penting, hukum positif dengan hukum fikih itu hampir sama pembahasannya. Jadi firas itu adalah hamparan. Jadi duduk iftiras adalah duduk di mana kaki sebelah kiri kita dihamparkan, diinjek dengan, ditindih dengan pantat. Coba siapa mahasiswa Malik Yaumiddin. Malik itu raja loh. Ya. Coba kamu duduk iftiras biar jamaah tahu. Perlu disoteng enggak ini? Duduk iftiras. Iftiras itu firas ya, yaitu entar jangan berubah dulu dia lihat. Jadi kaki sebelah kiri itu ditindih dengan pantat, dihamparkan gitu. Itu namanya iftiras. Oke, selesai ya. Jangan salah ya. Jangan salah. Iftiras itu seperti itu. Yang kedua tawarruk. Tawarruk pakai K, bukan pakai qaf. Artinya apa? Artinya wirakun. Alhamdulillah. Kita waktu di Mesir itu banyak sekali pengalaman yang saya tidak dapatkan di Al-Islam dan Kampung Sawah. Ya. Termasuk wirok. Saya baru tahu kalau wirok itu adalah ayam. Jadi kalau saya sana beli ayam, kalau di Mesir yang belanja laki-laki Pak, saya dulu ahli belanja. Beli ayam, beli kambing, beli sapi, dagingnya maksudnya. Beli sayur, beli bawang, beli brambang, semuanya. Pokoknya bapak dan ibu rumah tangga sekalian. Sana begitu.
Nah, ketika beli ayam itu kita beli wirok. Wirok itu apa? Saya juga ternyata wirok itu adalah kaki berikut paha, berikut atasnya paha itu. Kalau di sini adanya paha atas atau paha bawah. Yang sering mesen ayam goreng ya. Paha atas atau paha bawah, Pak, katanya. Atas dan bawah. Lah paha atas itu namanya wirok. Di atas paha ini ada kayak pantat dan atasnya lagi dikit pinggul ya. Itu wirok. Maka tawarruk pakai K. Itu ada duduk di mana pantat kita diletakkan di atas karpet, tidak ada yang menghalangi. Coba Ustadz Malik ya, tawarruk, itu kan pantatnya langsung menempel ke karpet, tidak ada kaki yang menghalangnya, karena kaki sebelah kiri dimasukkan ke dalam kaki di bawah kaki sebelah kanan, blek gini kan, blek. Berarti pantatnya yang ditaruh di atas karpet, namanya tawarruk, karena wiroknya ini berada di atas karpet. Nah, itu nih tawarruk pakai K. Ya, ini belum dijawab ya, baru nerangkan tentang iftirash dan tawarruk. Kemudian ada tawarrukun pakai qaf. Apa itu? Tawarruk itu dari warokoh. Warokoh itu apa? Kertas. Berarti tawarruk itu semacam jual beli. Jual beli. Kalau saya bicara jual beli, kira-kira lapar enggak? Karena harus mikir banyak, mikir banyak lapar. Tawarruk itu jual beli karena uang kertas, ya uang. Di mana orang begini, saya kepengen, kemudian nanya, gimana solusinya Ustadz supaya saya punya uang? Ini salah satunya. Ya. Jadi orang mau minjem uang, ini apa? A mau minjem B. Ya, tapi nggak mau B minjemin nanti nggak dikembalikan dan gue nggak punya untung. Supaya untung, maka caranya apa? A mau minjem B kan? Oh, nggak bisa. Kalau kamu mau, kamu beli HP saya. Harganya namanya 3 juta, anggap saja gitu. 3 juta saya jual kepada kamu. Ini orang nggak punya uang, tapi membeli HP-nya yang punya uang. Ya, setelah beli secara cicil kredit itu dikembalikan, bukan dikembalikan, dijual lagi kepada yang punya HP pertama. Saya belinya lagi dengan harga yang lebih murah cash. Oke. Jadi karena HP-nya sudah di A, maka pemilik HP pertama ini membelinya lagi, membeli dari orang tadi. Saya membeli kamu 3 juta. Jadi tadi yang ingin punya uang membeli kredit ya dengan 3,5 juta, dijual kepada pemilik pertamanya dengan 3 juta cash. Berarti orang ini dapat berapa? 3 juta cash, uang seger. Tapi punya utang kepada pemilik ini 3,5 juta. Ini kalau antara dua orang namanya bai'ul ainah. Ainah itu yang dilarang di dalam hadis itu. Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan hatta tarju ila dinikum. Yang artinya jika kalian itu berjual beli dengan ainah yaitu riba, kemudian sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan memasukkan dalam diri kalian kehinaan seperti hari ini sampai engkau kembali kepada agama kalian. Ada yang menafsirkan sampai engkau kembali kepada jihad fisabilillah, begitu. Maksudnya ainah itu ya ini riba, tapi diakal-akalin dengan jual beli, menjual sementara kemudian dikembalikan lagi, cuma main-main aja, kembalikan lagi, tapi dia ngambil 3 juta, padahal dia harus bayar 3,5 juta karena HP-nya tadi belum dibayar. Sebenarnya sama dengan saya pinjamkan kamu 3 juta, kamu kembalikannya 3,5 juta, cuma supaya nggak terjebak dalam riba, dia pakai
gaya-gaya jual beli. Itu namanya ainah. Sebagian besar ulama mengatakan haram, tapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i katanya mengatakan boleh, wallahu a'lam bishawab. Itu ainah. Adapun tawarruk kayak begini. Cuman A pinjam ke B, B meminjamkan apa namanya ini? HP, menjual HP, tapi enggak dijual murah ke pemiliknya, dijual murah ke pihak ketiga. Sama, dia dapat uang segar 3 juta dan punya utang ke B 3,5 juta, cuma yang beli bukan B, yang beli orang lain. Hanya tawarruk dibolehkan. Kalau C ini tidak ada hubungannya dengan B, tapi kalau ada hubungannya, udah kamu beli. Itu saya jual HP ke dia, kamu yang beli ya, kamu suruhan saya, sama aja ini haram, bil ainah juga. Bisa dipahami para hadirin rahimakumullah? Ya paham nggak paham pokoknya segitulah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mau nyampaikan gimana lagi? Ya, mungkin kalau ada papan tulis bisa kita jelaskan. Jadi tawarruk pakai qaf. Nah, kalau tawarruk pakai kata tadi duduk. Nah, mana lebih afdal? Para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa duduk kalau bukan tahiyat akhir itu iftiras. Salat duhur rakaat pertama, rakaat kedua itu tawarruk, tahiyatnya itu iftiras, tahiyat akhir tawarruk. Bagi Imam Syafi'i itu pokoknya cirinya itu tahiyat akhir itu tawarruk. Mau subuh, mau witir, mau apalah pokoknya tahiyat akhir iftiras. Tahiyatnya tawarruk. Adapun madhab Hambali ini yang sering dibawa oleh teman-teman dari Madinah. Teman-teman Madinah itu membawa madhab Hambali ke Indonesia. Maka terjadi pertengkaran antara Syafi'i dengan Hambali. Itu mengatakan bahwa kalau rakaatnya 4 ya tawarruk, mengikuti madhab Syafi'i. Tapi kalau rakaatnya 2 iftiras. Ini bedanya madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Kalau Syafi'i 2 rakaat subuh itu tawarruk. Ya. Tapi kalau madhab Hambali karena 2 rakaat kan iftiras. Ini terjadi perbedaan. Sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Karena kan perlu kadang orangnya gemuk, orangnya susah, ya sudahlah. Kalau dia madhab Syafi'i ngikuti madhab Hambali karena susah kalau mau begini. Susah banget. Karena kan kakinya gede banget itu. Ini duduk aja susah. Makanya iftiras lebih baik bagi dia. Itu maslahat sebenarnya. Ya. Itu bagaimana mana yang rojeh itu nanti ada pembahasan khusus tentang hadisnya sangat panjang. Bukan saat sekarang untuk menerangkannya. Ya mana enaknya lah kalau saya. Mana baiknya. Ya, kadang boleh tawarruk, kadang boleh iftiras. Milih saja. Kayak sholat tarawih contohnya ya. Sebenarnya kalau saya milih madhab Syafi'i kan sejak kecil memang begitu. Di Indonesia itu rata-rata memang kalau tahiyat akhir mesti tawarruk. Nah, ketika datang itu alumni Madinah itu berubah. Nah, contohnya ya kita milih tawarruk. Tapi ketika sholat tarawih itu kalau duduk gitu kan naik lagi kan berat, ya sudahlah kita iftiras saja, kecuali di terakhir ketika witir barulah kita tawarruk, umpamanya seperti itu. Karena itu ada ini juga, ada filosofinya sebenarnya di antara 2 duduk itu. Saya kira itu ya. Tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau imam kita tawarruk, imamnya iftiras, atau kita atau imamnya iftiras, kita iftiras, imamnya tawarruk, apakah menyelisih imam? Ini penting. Para hadirin rahimakumullah, ngikutin imam itu bukan dalam segala hal menurut pemahaman saya. Coba buka hadis di Umdatul Ahkam, idza kabbaru fakabbiru wa raka'u farka'u wa idza sajada fasjudu. Artinya apa? Yang diikutin itu cuman rukun perpindahan dari satu ke berikutnya, rukun, bukan sunah-sunahnya. Kenapa?
Kalau sunnahnya diikutin repot. Sami Allahu liman hamidah, yang satu begini, yang makmumnya begini. Masa harus ngikuti gini semua, itu ngikuti gini semuanya. Ya kan? Kemudian imamnya baca qul huwallahu ahad salat zuhur, Anda baca apa? Beda lagi. Ya kan? Kemudian imamnya gerak-gerak tahiyat. Makmumnya ikut gerak-gerak juga. Ini gerakan imam cepat, makmumnya juga harus cepat. Enggak boleh, ini cepat, makmumnya gini. Nah, bingung kan? Susah. Enggak mungkin kita ngikuti imam dalam semua keadaan, enggak mungkin. Imamnya pegang jenggot, Anda enggak punya jenggot, pegang apa? Nah, imamnya pakai gamis, Anda pakai celana. Jadi tidak mungkin ngikuti imam dalam segala hal. Maka kesimpulannya ngikuti imam itu hanya dalam rukun-rukunnya, dalam perpindahan antara takbir ke takbir. Adapun masalah hay'ah itu adalah dalam mazhab Syafi'i hay'ah itu posisi yang paling rendah. Pertama rukun, kedua sunnah, ketiga hay'ah. Hay'ah itu begini, hay'ah itu duduk, hay'ah itu takbir, hay'ah itu ngangkat tangan, hay'ah itu posisi sujud, posisi duduk. Itu hal-hal yang kalau kita salah pun tidak perlu diganti sujud sahwi karena aksesoris. Ya, makanya kita tidak boleh tengkar dalam masalah khilafiyah hanya soal posisi kaki. Sholat kok lihat kaki terus. Saya kira itulah. Ini teman-teman di luar itu sibuk, yang masalah adalah yang penting kan kekhusyuan, bukan kakinya tawaruk atau iftiras, ya rapat atau begini gini atau gini. Ada Syekh di Madinah yang menulis buku Al-Jihad Sabilillah, namanya Abdul Qadir, lupa saya Abdul Qadir. Itu kata orang tengkar, ya yang penting itu begini, enggak, yang penting itu gini. Enggak ada gerak-geraknya. Karena yang sahih, yang ulama mengatakan begini, gerak-gerak ini syadzun. Dia bilang gini, enggak. Itu gini terserah, gini serah. Yang belum ada itu begini. Oh, begini belum ada. Maksudnya nembak itu belum jihad, karena dia pengarang kitab jihad. Jadi belum ada yang begini. Mau gini belum. Begitu. Ada rahimakumullah. Jadi yang kayak gini ini nggak usah kita besarkan, tapi ilmu penting supaya kita bisa mengetahui mana yang benar. Itu pertanyaan tadi ya, sampai situ aja ya. Satu aja, terus satu lagi apa tadi? Enggak, tadi itu sudah terjawab. Satu lagi apa? Apakah itu mengindikasikan bahwasanya kita bermadzhab dengan mazhab yang jadi mayoritas ada di negara kita? Itu dalam kajian korma, ada kajian korma Pak Rahmat, Ustaz Rahmat. Nah, dilihat itu hukum bermadhab. Saya sampaikan itu hukum bermadhab. Intinya orang awam itu sebaiknya bermadhab mayoritas lebih baik. Tapi ini memang agak ribet. Sebaiknya memang yang penting kita itu jangan beragama sendiri, langsung dari Al-Quran kita amalkan, dari hadis nggak boleh, sesat itu pasti. Jadi mau beragama itu harus melalui ulama, penting Pak. Belajar agama itu harus melalui ulama, karena Al-Quran dan Sunnah itu nggak bisa dibaca terjemahannya langsung. Ya, harus minta keterangan para ulama. Jadi madhab orang awam itu ulama, dalilnya orang awam itu ulama. Jadi kalau orang awam mengatakan kamu kok ngerjakan ini, kata fulan, boleh, memang begitu, kata fulan. Kadang-kadang saya itu di WA-in, Ustadz hukumnya apa, boleh, dan nanya dalilnya apa. Astagfirullah, kalau kamu nggak percaya ya sudah nggak usah nanya dalilnya apa. Kemudian begini para hadirin, ketika saya kirim dalilnya, maknanya apa Ustadz? Astagfirullah. Jadi akhirnya belajar dari awal lagi. Makanya orang awam itu dalilnya kata ustadznya, memang benar kayak gitu, karena dia nggak bisa melajari Al-Quran langsung. Itu namanya madhab, mengikuti kata ustadznya.
Ustadznya itu harus jelas ustadz siapa. Oh, ustadz yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Ustadz yang paling baik adalah 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, diakui seluruh dunia. Makanya kalau bermadhab, madhablah dengan 4 madhab ini. Kalau bermadhab dengan ustadz zaman sekarang, ya nggak diakui oleh ulama yang lain. Nah gitu. Maka kalau Anda madhab Syafi'i, tidak ada orang protes. Tapi kalau Anda bermadhab Ustadz Fulan itu siapa? Kan gitu. Makanya Ustadz pun bermadhab dengan Ustadz sebelumnya. Ustadz sebelum bermadhab akhirnya ke Imam Syafi'i. Nah begitu. Lihat juga buku Ibnu Rajab, ya, itu tentang madhab. Madhab tidak bermadhab itu bisa mengkacaukan pemahaman agama. Ini masalah khilafiyah. Yang jelas intinya orang awam tidak boleh belajar agama sendiri, terus nanya kepada orang menurut dia itu ustadznya, silahkan, itu nggak masalah. Karena kalau bermadhab Syafi'i harus bermadhab Syafi'i juga susah, harus baca buku madhab Syafi'i. Yang mampu bermadhab Syafi'i silahkan. Maka di sini ada namanya Matan Abi Suja, itu madhab Syafi'i, supaya kita dengan masyarakat sekitar itu bisa ngikutin perkembangan. Itu aja untuk kemasyarakatan dakwah. Terakhir Ustadz Imam, kasihan sudah nunggu lama, singkat. Oh haji. Mau haji. Kan kalau kita dari Indonesia ke Mekah kan harus safar ya tadi ya. Safar. Sedangkan perempuan itu kalau mau safar harus ditemani dengan mahramnya. Apakah ketika berhaji juga harus dengan mahramnya? Wanita. Iya. Haji itu termasuk safar. Maksudnya justru yang dipermasalahkan para ulama dalam buku-buku fikih itu safar untuk haji. Kan ini safar wajib. Ada safar wajib, safar tidak wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan kalau nggak punya mahram, karena ada kan wanita yang nggak punya mahram, boleh menggunakan mahram teman-temannya, rombongan wanita yang selamat, yang aman. Tapi kan madhab Saudi Arabia kan madhabnya Hambali, keras, harus pakai mahram. Akhirnya apa? Orang nyari mahroman itu sesuatu yang keras, kadang-kadang nggak sesuai dengan realita, akhirnya membuat orang jadi akhirnya manipulasi. Sekarang banyak yang haji umrah mahroman, udah kok mahram saya ya, akhirnya jadi nikah beneran itu. Di Mesir ada mahasiswa-mahasiswi mahroman, akhirnya nikah beneran, akhirnya mahram beneran gitu loh. Maka kita ngikuti madhab mayoritas ulama, mahram bisa rombongan yang aman, yang penting aman. Karena ngambil ilahnya, ngambil poinnya apa kok dilarang. Oh kalau sendiri itu bahaya, makanya ngajak teman supaya nggak terjadi bahaya. Itu apa namanya jawabannya. Ini Ustadz Imam ini kalau nggak salah dapat beasiswa ya, mau haji atau mau umroh atau mau ke Turki, mungkin nyaman, saya nggak tahu. Tapi sudah dapat beasiswa, tinggal berangkat. Ya mudah-mudahan nanti bisa haji, punya mahram langsung. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.